Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianisa, NIM 19042129. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi Sistem Informasi Manajemen, yaitu mengenai database, manajemen sistem, administrator database, dan inteligensi buatan. Baiklah, masuk kepada materi yang pertama, mengenai database manajemen sistem atau yang bisa disebut DBMS. Merupakan suatu bentuk sistem yang berguna untuk menyimpan data penggunaan cara yang tepat yang dapat untuk mempercepat penyimpanan data, lalu mempermudah pemrosesan data dan mempercepatan pengambilan data. Keunggulan DBMS ini yaitu untuk meningkatkan persentase kesiapan data, mempercepat penyimpanan dan pengambilan data, mempercepat dan mempermudah pemrosesan data, lalu mengurangi penyimpanan data yang lengkap. Dapat juga dipakai untuk lebih banyak orang dan mengatur integrasi sehingga dapat diatur dengan benar, lalu mempermudah pemrograman karena DBMS ini menjadi lebih fleksibel. Lalu selanjutnya, bentuk dan elemen data DBMS yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah pemakaian yang terdiri dari operator, programmer, database, administrator. Lalu yang kedua, elemen isi data. Elemen ini kita perlu meninjau cara kerja komputer secara fisik. Lalu yang ketiga ada elemen penyimpanan, yaitu yang membutuhkan tempat untuk yang disebut dengan memori. Lalu hierarchical database merupakan untuk dijadikan jaringan komunikasi data yang berguna untuk menggambarkan realita dalam sebuah organisasi ke bentuk data komputer. Lalu yang selanjutnya ada network database yang merupakan jaringan komunikasi yang memiliki topologi mesh sehingga membutuhkan bentuk network database. Lalu ada relational database, yaitu bentuk database yang paling fleksibel dan paling terbuka. Lalu kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu administrator database. Administrator database yaitu yang merupakan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang bisa sebagai untuk merawat isi data, mencari keselarasan bila terjadinya konflik. Pekerjaan DBA ini dapat ditunjukkan sebagai berikut: mendefinisikan dan merawat isi data, memberitahu kepada pemakai tentang arti sebuah data, lalu mencari keselarasan bila terjadinya konflik, lalu mendefinisikan data dan merawat fungsi, lalu membuat database tersebut tersedia dan siap pakai, lalu membantu pemakai dalam pemakaian database, merawat integritas data, lalu mengawasi operasi dan menganalisis hasil kerja, lalu mencatat dan menyimpan peristiwa yang berhubungan database, lalu meningkatkan efisien kerja dan dari database itu tersendiri. Lalu kita masuk kepada inteligensi buatan. Inteligensi buatan ini bisa disebut dengan artificial intelligence atau AI, atau inteligensi buatan, yaitu sebuah sistem yang berusaha mengajarkan komputer untuk berpikir, yang maksudnya itu komputer itu diprogram sedemikian rupa sehingga dapat bekerja seperti orang yang sedang berpikir. Lalu elemen dari AI ini yang pertama itu adalah alat pembentuk yang digunakan untuk membangun sebuah AI. Lalu ada bank pengolahan, yaitu berisi pengetahuan dalam bentuk cuplikan, fakta, data, contoh, dan hubungan. Lalu penganalisis, yaitu sebagai pengatur susunan pengetahuan yang disimpan di bank pengetahuan. Lalu alat interaksi dengan manusia, yaitu yang menghasilkan laporan, jawaban, beserta jawabannya. Lalu pengertian dan pengembangan inteligensi buatan itu dapat didefinisikan sebagai cabang sains komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas dan beberapa persoalan yang ditangani oleh kecerdasan buatan, antara lainnya seperti permainan, pembuktian teorema, pemecahan problema umum, persepsi, pemahaman bahasa alamiah.
Lalu ada bentuk-bentuk kecerdasan buatan. Bentuk-bentuknya seperti sistem visual, sistem suara, sistem robotika, neural network, dan sistem pakar. Lalu itulah presentasi pada video kali ini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa database itu merupakan suatu bentuk sistem yang berguna untuk menyimpan data. Lalu materi yang kedua, administrator database itu untuk sebagai melakukan sebuahnya pekerjaan dan mendefinisikan data, lalu keselarasan bilanya terjadi adanya konflik. Lalu materi yang ketiga tadi dapat disimpulkan AI itu sebagai alat yang berusaha untuk mengajarkan komputer untuk berpikir selayaknya seperti orang yang sedang berpikir. Sekian video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.